sahabat pusaka Jawa, ini gonjonya adalah gonjo wuwung jenisnya, dan juga pamornya, lihat sahabat pusaka Jawa, ini pamornya sampai ke bawah, artinya ini antara bilah dengan gonjo masih orisinil atau original. Biasanya ada yang gonjonya sudah hilang diganti, ya sahabat pusaka, entah itu diganti karena korosi, karena rusak, atau diganti karena sengaja. Kayak contoh pada zaman era Sultan Agung kan gonjo banyak yang diganti menjadi kelengan, sebagai ciri itu adalah orang-orang dari Sultan Agung. Kedua, gonjo diganti kadang untuk menghilangkan jejak tuah atau esoterinya, karena orang yang sangat paham dengan esoteri begitu lihat gonjonya saja sudah ketahuan, oh ini keris ini buat apa kegunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita bisa mengucapkan lafzul jalalah atau Allah, atau paling tidak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah ekonomi ataupun musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qadar dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang sangat terkenal, artinya banyak sekali ditemui. Nah, kenapa Mas Om bahas ini? Karena keris ini kalau dari segi garap, dari segi pasikutan, ini tergolong keris yang sangat sepuh. Karena ada yang keris sepuh kayak Majapahit ikutnya sepuh. Tapi kalau yang sangat sepuh berarti itu sebelum Majapahit, era-era sebelum Majapahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa tidak perlu panjang dan lebar, saya akan akan bahas tentang pusakanya. Nah, di dalam warongko ini ada pusaka keris sempaner atau sempana bener, artinya adalah mimpi yang betul, mimpi yang benar, ya. Karena manusia tidak akan mempunyai satu semangat kalau tidak mempunyai mimpi. Diharapkan sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada mempunyai mimpi yang indah, mimpi yang bagus, dan kemudian terlaksana, ya. Cita-citanya terkabul, ya. Untuk mencapai satu cita-cita agar terkabul, ya tentunya kita harus fokus, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar tentang pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah gayaman Surakarta, motif kakok banci, wondo kakok banci. Untuk pendoknya ini pendok tembaga lamen lawasan. Kemudian untuk mendaknya ini kendit silang merah. Untuk handle-nya ini handle ukir, ya. Handle ukir ini jenisnya hampir kayak Jawa Demam. Karena Jawa Demam modelnya banyak, sahabat Pusaka Jawa, jenisnya banyak. Nah, kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah jenisnya keris sempaner atau sempana bener, atau ada yang bilang sumpana bener, ya. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir, sahabat Pusaka Jawa. Sempana bener atau sempaner itu mempunyai ciri-ciri, yaitu bilahnya yang lurus. Ini bilahnya lurus, kemudian biasa memakai tikel alis, ya biasa. Kemudian memakai pejetan, memakai kembang kacang, lambe gajah, ya. Biasanya juga ada yang tidak memakai lambe gajah, ada juga yang memakai lambe gajah satu. Biasanya juga di sini ada ripandannya. Nah, ini tergolong juga tergolong juga ikutnya sempaner, sahabat Pusaka Jawa ini. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya adalah gonjo wuwung jenisnya, dan juga pamornya, lihat sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya sampai ke bawah, artinya
ini antara bilah dengan gonjo masih orisinil atau original. Biasanya ada yang gonjonya sudah hilang diganti. Ya sahabat pusaka, entah itu diganti karena korosi, karena rusak, atau diganti karena sengaja. Kayak contoh pada zaman era Sultan Agung kan gonjo banyak yang diganti menjadi kelengan. Sebagai ciri itu adalah orang-orang dari Sultan Agung. Kedua, gonjo diganti kadang untuk menghilangkan jejak tuah atau isoterinya. Karena orang yang sangat paham dengan isoteri, begitu lihat gonjonya saja sudah ketahuan, oh ini keris ini buat apa kegunaannya. Seperti itu. Nah, kalau ini masih ori, dari bilah sampai ke bawah ori, dan ini bilahnya sangat tebal sahabat pusaka Jawa. Ini bilahnya juga ngelimpak ya sahabat pusaka Jawa. Biasanya untuk keris-keris sempaner memang bilahnya ngelimpak. Ngelimpak artinya agak di tengah sini itu agak mendusul, tidak rata. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari panjang bilahnya, ini panjang bilah keris normal. Coba kita ukur, mumpung kita bahas tentang panjang bilah. Karena keris yang umum itu panjang bilahnya adalah antara 38, 37 gitu. Kalau umumnya lebih dari 40 itu tergolong keris guminah atau keris corok. Kalau orang Jawa Timur bilang keris corok. Ini adalah 37,5, 37,5 standar lah ya. Kemudian untuk panjang gonjonya ini hampir mau 8 cm ya sahabat pusaka Jawa. Kita lihat di gonjonya, ini adalah gonjonya tebal sekali, tinggi. Artinya ini salah satu ciri dari dapur pasikutan dari Jenggolo. Nah ini kita lihat ukur tingginya berapa ya. Biasanya untuk dapur keris-keris Jenggolo itu gonjonya tinggi. Gonjonya ini 1 cm lebih, 1 cm lebih dikit sahabat pusaka Jawa ya. Jadi memang gonjonya ini tebal. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat tentang gonjo, ini gonjonya adalah gonjo wuwung. Biasanya untuk keris-keris gonjo wuwung biasanya pada dapur-dapur yang sangat sepuh. Kemudian yang kedua adalah ini juga ikutnya gonjo sekar. Karena apa? Pamor yang ada di gonjo ini adalah pamor melumah, bukan pamor miring. Kemarin di video sebelumnya saya pernah bahas tentang pamor miring seperti pamor kendit mimang, pamor mas kumambang, seperti itu yang bentuknya garis satu kendit mimang, yang berlapis bertumpuk itu mas kumambang. Pastinya mempunyai makna dan filosofi tersendiri. Kalau kita lihat dari kembang kacangnya, ini adalah kembang kacang Nguku Bimo. Sahabat bisa jawab, tahu wayang Bima Sena itu dia mempunyai kuku yang di sini. Nah ini ininya Nguku Bimo. Tapi walaupun Nguku Bimo, ini Nguku Bimonya keker, ya tidak gampang patah. Ini bilahnya tebal sekali sahabat pusaka Jawa, berat. Ini dapur-dapur Jenggolo biasanya seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak. Kalau kita bicara tentang pedaringan kebak, makna simbolik dari pedaringan kebak adalah menjadi orang kaya. Karena kita ketahui pedaringan itu tempat untuk menyimpan beras. Kebak itu penuh. Kalau dulu kan orang masih banyak menyimpan beras seperti gudang-gudang beras ya, seperti itu. Nah, kalau kita sekarang mungkin tidak menyimpan beras tapi tabungannya kebak. Ya, semoga sahabat pusaka Jawa dan handai tolan sahabat pusaka yang nonton ini tabungannya kebak, utangnya lunas. Ya, seperti itu. Besar harapan kita seperti itu. Walaupun materi tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Saya tekankan lagi, materi tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Karena bahagia belum tentu dengan materi. Tapi dengan adanya materi, setidaknya menunjang untuk kebahagiaan. Karena orang hidup di dunia ini kan pasti membutuhkan materi. Mau pergi kemana-mana butuh materi. Mau makan, mau ajak keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna dan filosofi dari pedaringan kebak adalah agar orang itu mapan secara materi, ya. Jadi doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal dari keris ini adalah dengan pamor pedaringan kebak agar rezekinya lancar, kemudian berkumpul, dan juga pedaringan kebak mempunyai tuah untuk protek juga, untuk perlindungan. Tidak cuma untuk kerezekian tuahnya, tuah atau angsarnya, itu adalah untuk protek juga ada di sini. Jadi di samping menjadi
didekati oleh rezeki, artinya kan kadang begini, kita cari usaha nih, kita sudah berusaha, tapi begitu berusaha, zong lagi, kita nawarkan barang lagi, zong lagi, dikejar lagi ke sana, zong. Nah, kalau dengan pedaringan kebak, di sini mempunyai tuah atau angsa didekati oleh rezeki. Setelah didekati, setelah kita dapat, rezekinya pun berkumpul. Kadang ada banyak orang yang mendapatkan rezeki, tapi entek baik. Begitu dapat rezeki, ada saja pengeluarannya, ada akhirnya pas-pasan. Nah, kalau ini tidak, jadi besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah rezekinya banyak, kemudian berkumpul menjadi orang kaya, terkumpul duitnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya, ya, ini selorok besinya adalah hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini selorok besinya hitam keabu-abuan. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan, mungkin kita bahas dulu tentang lurus. Lurus maksudnya apa, Mas? Keris lurus mempunyai makna filosofi atau perlambang adalah keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya, si pemilik keris ini diingatkan oleh sang empu bahwasanya agar kita mempunyai satu kepercayaan penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ketauhidan, yaitu dengan keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi lurus itu melambangkan vertikal hablum minallah, bahasanya ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi makna simbolik dari lurus adalah agar kita mempunyai keteguhan hati, kekuatan iman, dan juga ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya begini, mempunyai satu kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita bahas tentang sempana benar. Sempana artinya mimpi. Mimpi benar itu artinya yang betul. Artinya begini, manusia harus mempunyai cita-cita yang betul dalam hidupnya. Hidup cuma satu kali. Jangan sampai kita banyak mempunyai cita-cita yang kurang baik, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ya begitu, kita diharapkan dengan mempunyai cita-cita yang baik, tentunya kita bisa untuk kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat untuk bekal. Kalau kita niat menjadi orang kaya agar kita bisa untuk bekal di akhirat, pastinya di dunia kita akan bermanfaat bagi orang lain, ya, karena dengan sodako kita membutuhkan materi. Dengan menolong orang tidak cuma dengan tenaga saja, tapi orang lebih banyak ke materi. Orang lagi sakit kita bantu materi, orang lagi punya hutang kita bantu materi agar hutangnya lunas. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau kita rangkum secara keseluruhan adalah tujuan awal maupun besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris ini, pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang mempunyai satu ketauhidan yang lurus, kepercayaan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hidup di dunia ini bisa saja terjadi. Orang yang tadinya miskin pun bisa menjadi kaya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan lewat perantara sang empu dengan rialat, dengan tirakat, kemudian dibikinkan satu keris, doanya disematkan di sini lewat pedaringan kebak. Artinya yang makna simboliknya adalah agar didekati rezeki dan rezekinya terkumpul menjadi orang kaya. Di samping itu juga dia ada nilai proteknya atau perlindungan dari hal-hal yang negatif, ya, seperti itu. Jadi kemudian orang itu juga mempunyai satu budi luhur yang tinggi. Dengan artinya bahasa sempana benar adalah mimpi yang benar, cita-cita yang bagus, tidak cita-cita yang jelek, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, dengan pamornya yang mubiar, lumer dan pandes, ini mubiar, biar bahasanya lah ya. Kemudian dengan ukuran panjang bilanya yang agak berlebihan, artinya tidak pada umumnya. Ini kan tidak pada gonjonya lebih tinggi, ya. Gonjonya lebih tinggi, lebih tebal. Kemudian kalau kita lihat sirah cicaknya ini lonjong, sahabat Pusaka Jawa ini. Ini lonjong memanjang sirah cicaknya. Kemudian apalagi pasikutannya luas, kemudian birowo, ya. Ya, ini estimasi adalah Jenggolo, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui Jenggolo itu seangkatan dengan Kediri. Sebelum Singosari, sahabat Pusaka Jawa, perlu ketahui. Jadi ini tergolong tangguh yang sangat sepuh. Estimasi adalah tangguh Jenggolo. Bahkan mungkin ada yang bilang ini Jenggolo Tuban, ya. Namanya estimasi itu perkiraan. Tapi kalau kita melihat dari sirah cicaknya yang lonjong memanjang ini, terus kemudian gandiknya yang tinggi, kemudian pamora yang mubiar, ya, lumer dan pandes, pasikutannya birowo, ya, kemudian luwes, ya, ini Jenggolo, ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi keris-keris Jenggolo banyak dicari oleh
para kolektor, karena memang keris jenggolo yang utuh sangat susah sahabat Pusaka Jawa. Nilai ekonominya pun lumayan ya. Jadi untuk sahabat Pusaka Jawa yang mempunyai ciri-ciri dari keris jenggolo, silahkan disimpan karena banyak sekali jenggolo-jenggolo yang baru ya. Artinya keris Kamardikan dibikin model-model jenggolo seperti itu ya. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada tidak merasa kesusahan ketika saya menjelaskan, dan semoga saya bisa diberikan kesemangatan untuk membuat video lagi, karena ketika akan membuat video pastinya hati kita harus ditata dulu agar apa ya, agar lancar, agar dimudahkan ya. Semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari hal-hal yang kurang bagus ya. Dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Dari saya itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.